atas waktunya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih semangat ya Pak, hari terakhir. Udah di puncak kebosanan mungkin ya. Hari terakhir, hari apa namanya? eh dengan tugas-tugas yang akan segera menumpuk. Maaf, saya izin mau ngirim tugas dulu sebelum lupa. Sebentar. Ya, sudah saya kirimkan di grup pelatihan materi dan tugas-tugas. Kali ini saya diamanahi untuk membawakan materi dari UK 4, yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sebelum waktunya singkat, hanya 1 jam, jadi mungkin kita nanti saya akan agak ngebut membawakan materi, mungkin nanti untuk detailnya bisa dibaca ulang di materi yang sudah saya share. Em, apa namanya? Dan selanjutnya kita akan belajar cara mengisi karena nih nanti akan ada tugas di LK, ada tugas dari LK 4. Jadi jangan lupa yang tadi dari Bu Gita itu disubmit di tugas 2 ya Bapak Ibu. Nah, di materi saya ini nanti juga disubmit di tugas 2. Jadi tugas masing-masing tugas itu ada 2 LK karena banyak yang masih suka keliru gitu. Jadi satu LK di apa LK 1 disubmit di tugas 1, LK 2 disubmit di tugas 2. Jadi yang benar tugas 1 itu terdiri dari LK 1 dan LK 2, tugas 2 terdiri dari LK 3 dan LK 4, nanti tugas 3 terdiri dari LK 5 dan LK 6. Gitu ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Baik, sebelum masuk materi, jangan lupa absen karena waktunya hanya 1 jam. Kalau kelewat, nanti rugi ya, poinnya jadi berkurang. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, baik. Oke, jelas. Eh, Oke. Oke. Baik, unit kompetensi 4 yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu masih ingat, jadi sebagai penyelia halal ada berapa kompetensi yang harus kita kuasai, Bapak Ibu? Kita refreshment sejenak. Masih ada yang ingat? 6. 6 ya, Bu. 6 ya, 6. Ya. betul. Ya, betul Bapak Ibu. Jangan sampai lupa dan harus benar-benar dikuasai, khususnya nanti yang lanjut uji kompetensi ya, Bapak Ibu. Gitu. Itu harus poin demi poin. Mungkin kemarin saya nggak tahu udah di-share belum yang teori 4, 5, 6, 7. Nanti kalau belum mungkin akan di-share Pak Aldo atau saya juga bisa share nanti untuk maaf untuk memudahkan pembelajaran. Agenda kita kali ini di unit kompetensi 4 yaitu referensi bagaimana penanganan apa sih atau apa referensi dari penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Kemudian pengertian atau definisi, terus bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, bagaimana menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemudian melaporkan dan mendokumentasikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut, dan yang terakhir tentu saja buktinya. Jadi saat kita melaporkan harus ada buktinya, harus ada. Jadi kalau di sistem jaminan produk halal itu dokumentasi salah satu yang paling penting ya. Jadi semua aktivitas, semua tindakan itu harus ada evidence-nya. Jadi eh, nanti saat auditor eksternal datang menanyakan loh ini buktinya mana, itu kita udah siap ada evidence-nya gitu. Jadi ibarat istilah anak zaman now nggak hanya omdo gitu, nggak hanya omong doang gitu. Nah, elemen kompetensinya ada 3.
nanti bisa dibaca ya, Bapak Ibu, yaitu mengidentifikasi produk, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dan melaporkan. Jadi intinya diidentifikasi dulu, kemudian setelah diidentifikasi ketemu nih yang tidak memenuhi kriteria, ditangani, kemudian dilaporkan gitu. Nah, saat identifikasi itu, identifikasinya harus sesuai prosedur, terus kemudian penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya juga ditelusuri sesuai prosedur. Nah, karena harus sesuai prosedur, jadi nanti prosedurnya harus dibuat dulu gitu. Jadi setiap pelaku usaha yang menerapkan SJPH itu harus punya prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Meskipun mungkin eh, tidak akan terjadi gitu, tapi rasa-rasanya nggak mungkin sih. Biasanya, ya contohnya seperti pabrikan mobil aja ya, yang seperti Toyota itu. Toyota itu kan punya Toyota Production System ya, TPS ya. Maksudnya itu sistem yang sudah mendunia yang dipakai di banyak pelaku usaha gitu, sistemnya tuh diadopsi gitu karena karena bagus gitu. Tapi tetap saja dia pernah lah menghasilkan produk dalam tanda petik gagal gitu. Dan makanya demikian juga di SJPH ini tetap ada, meskipun sudah ada guidance-nya berupa SJPH, sistem jaminan produk halal, tapi tetap ada kemungkinan sebuah produk itu gagal halal dengan berbagai sebab gitu. Untuk itulah prosedurnya harus kita siapkan just in case suatu hari kita menemukan atau ada case produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini produk yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar, dievaluasi, kemudian dilaporkan, kemudian didokumentasikan. Nah, apa sih produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu? Yaitu produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru, atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produk yang sesuai dengan SJPH ya tentunya gitu. Jadi penyebab sebuah produk itu dalam tanda petik gagal halal itu banyak ya Bapak Ibu, tidak hanya dari sisi bahan, tapi bisa dari sisi penggunaan bahan baru, bisa dari sisi fasilitas produksinya, macam-macam gitu. Nah, tentu saja ini hanya bisa, produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini hanya terjadi di pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Artinya apa? Artinya kalau misalnya saya sebagai pedagang kue, saya belum mempunyai sertifikat halal, otomatis saya tidak akan pernah mempunyai produk yang tidak memenuhi kriteria halal karena saya memang tidak bersertifikat halal gitu. Nah, jadi produk yang dibilang produk tidak bisa memenuhi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut adalah hanya buat pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal. Karena dia sudah bersertifikat halal, artinya dia sudah punya standar sesuai SJPH ya. Sehingga jika ada yang melanggar atau keluar dari jalur SJPH, dari sistem SJPH itulah yang dinamakan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, jenis-jenis ketidaksesuaian itu apa aja sih biasanya? Misalnya terkontaminasi bahan dari babi dan turunannya, kemudian bahan mengandung darah. Ini kan mungkin sudah dibahas ya kemarin di materi fatwa halal haram, mengandung bangkai, bagian dari tubuh manusia, bahan dari komer dan hasil samping komer, kemudian bahan yang tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan bertaring, berkuku tajam, bahan yang bercampur dengan bahan haram atau najis, bahan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam, kemudian kadar alkohol pada produk yang lebih dari 0,5%, bahan yang tidak terdaftar di daftar bahan halal. Nah, ini mungkin tadi sudah dibahas ya di materi-materi sebelumnya. Jadi misalnya
saya sebagai pengusaha bakery misalnya yang mudah saja ya contohnya, saya biasa memakai margarinnya Blue Band gitu. Blue Band sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian karena ternyata Blue Band mengalami kenaikan harga yang cukup besar, saya mencari substitutnya gitu, bahan penggantinya merek Vilma misalnya, margarin merek Vilma gitu. Sama-sama sudah bersertifikat halal, tapi karena si Vilma ini tidak terdapat di daftar bahan halal yang sudah ada di sertifikat halal kita, itu tidak bisa kita main langsung pakai gitu. Tapi kita harus laporkan dulu ke BPJPH sampai mendapatkan rekomendasi, oke, go ahead pakai. Biasanya kalau kalau produk substitutnya sama-sama sudah bersertifikat halal sih cepet ya, bisa 1-2 hari paling lama. Bahkan mungkin bisa langsung gitu, langsung diizinkan, langsung boleh dipakai. Tapi kalau produk penggantinya ternyata agak meragukan, eh, bisa jadi BPJPH akan meminta untuk audit ulang terhadap si bahan yang akan dipakai tersebut gitu. Jadi rekomendasinya tergantung dari keputusan dari BPJPH. Kemudian nah ini kan yang poin selanjutnya penggunaan bahan baru belum disetujui oleh BPJPH. Nah, kemudian fasilitas dan sarana PPH atau proses produk halal yang terkontaminasi najis dan bahan haram. Itu biasanya penyebab-penyebab ketidaksesuaian sebuah produk halal sehingga jatuh menjadi produk yang gagal halal alias produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ketentuan dalam SJPH itu seperti yang dibahas di atas, produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal. Kan kita itu diminta untuk rutin ya melakukan audit internal minimal setahun sekali. Kemudian audit pemasok. Jadi kita rajinlah komunikasi dengan pemasok gitu secara reguler, misalnya 6 bulan atau setahun sekali untuk memastikan bahan yang dipasok itu sudah sesuai gitu. Kemudian pemeriksaan mutu produk rutin atau analisis laboratorium. Jadi bisa macam-macam ya, kita bisa apa namanya, bisa ketemu itu si temuan-temuan berupa produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu bisa diketemukan dari beberapa cara ini. Kemudian setelah itu perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dan prosedur ini harus disahkan ya Bapak Ibu. Harus disahkan officially oleh perusahaan, oleh manajemen sehingga benar-benar dia menjadi prosedur resmi di pelaku usaha gitu. Nah, prosedur tersebut harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menangannya. Sehingga saat SDM-nya atau karyawan menemukan itu tuh dia tahu, oh ini tidak memenuhi kriteria halal dan oh bagaimana cara menangannya itu sudah ada panduannya, sudah ada guidance-nya. Nah, langkah kerja penyelia halal. Kita identifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut sesuai prosedur. Kemudian penyebab ketidaksesuaiannya itu ditelusuri sesuai prosedur gitu. Jadi dari apanya? Apakah dari bahannya, apa dari fasilitas produksinya, atau dari SDM-nya? Mungkin gitu. Bisa jadi ya Bapak Ibu, bisa jadi penyebabnya SDM tuh bisa gitu. Contohnya misalnya non-muslim misalnya. Maaf, non-muslim istirahat makan siang, dia makan lauk pakai daging babi misalnya. Nah, setelah itu dia masuk masuk ke ruang produksi. Kebetulan ini makanan ya produksinya misalnya. Nah, dia eh, kebanyakan kebanyakan kita atau kebanyakan di pelaku usaha itu concernnya kan hanya di hijin ya. Jadi biasanya masuk ruang produksi itu hanya cuci tangan intinya gitu. Yang penting bersih hijin gitu. Padahal kalau sesuai kriteria SJPH itu kan harus memenuhi 2 syarat ya, syarat administratif dan syarat syar'i. Yang mana syarat syar'inya itu kalau babi kan termasuk najis berat ya mugolado. Jadi cucinya nggak cukup dengan hanya cuci 1 kali gitu, cuci cuci tangan pakai sabun aja gitu, tapi harus melakukan prosedur pencucian najis berat atau najis mugolado. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dibuatkan SOP-nya dan disosialisasikan sehingga khususnya yang kalangan kalau ada karyawan non muslim mereka juga tahu aware dan disediakan fasilitasnya gitu. Jangan eh, misalnya harus 7 kali terus salah satunya pasir. Nah, itu disediakan fasilitasnya gitu.
Nah, kemudian identifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kita tentukan dulu nih produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dari jenis produknya, nomor batch-nya bisa, terus kemudian yang jelas lokasi terjadinya kita ketemukannya itu di mana, apakah di bagian gudang atau di produksi atau udah di bagian penyajian gitu. Misalnya kalau kalau dia restoran ya atau toko gitu. Beserta bukti-buktinya. Kemudian kalau kita sudah ketemu ini produknya yang tidak memenuhi kriteria, itu dipisahkan langsung kita isolasi gitu, diisolir untuk mencegah kerugian lebih lanjut karena dia bisa mengkontaminasi gitu, bisa masuk ke rantai PPH ya kayak ini poin di bawahnya, penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai proses produk halal gitu. Jadi nanti kan yang kontaminasi makin banyak, artinya kerugian yang ditimbulkan akan makin banyak, makanya harus segera diisolir. Kemudian kita lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Dapat dilakukan dengan metode 4M 1E. Cara menelusuri penyebabnya ya. 4M1E itu yang pertama saja kita cek bagian materialnya, bahan bakunya. Apakah bahan bakunya sudah benar, bahan yang datang sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Kalau sudah, oke, berarti dari sisi bahan enggak, berarti skip, bukan skip, next step. Berarti kita cek dari M kedua, mesin. Apakah mesinnya ada mungkin terkontaminasi bahan yang tidak halal atau najis? Ada case biasanya kalau di pabrik, terutama yang pabrik besar gitu, di mesin itu kita temukan bangkai tikus atau lain-lainnya yang bisa menyebabkan, atau tai tikus ya, kotoran tikus, maaf, kotoran tikus gitu yang mana itu menyebabkan najis ya, meskipun bukan najis berat, tapi kan tetap harus dibersihkan. Kemudian kalau mesin bersih, tidak ada kontaminasi apapun. Oke, kita cek dari faktor manusia, personel yang tidak menjaga dari najis atau bahan tidak halal. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya dia habis makan dengan lauk babi misalnya, atau tidak sengaja dia misalnya di halaman pabrik ada anjing, dia tidak sengaja memegang, dan lain-lain, contohnya seperti itu. Kemudian kalau dari personilnya udah oke, enggak, kita cek dari metode. Jadi penyebab itu bisa lebih dari satu atau bisa cuma satu gitu. Misalnya dari mesin saja, dari manusianya saja, atau bisa lebih dari satu. Misalnya udah mesinnya terkontaminasi, manusianya juga, metode kerjanya, ternyata SOP-nya kurang benar atau tidak jelas, kurang sosialisasi dan lain-lain gitu. Jadi banyak penyebabnya, makanya kita harus cek dari 5 sisi ini tadi, material, mesin, manusia, metode, dan kemudian environment, area kerja yang tidak bersih. Jadi yang mudah najis atau kotoran itu masuk ke ruangan produksi gitu. Jadi yang kalau kita singkat 4M dan 1E ini, dari kelima sisi ini harus kita cek semua untuk mengetahui atau untuk menelusuri dari mana ketidakhalalan atau kegagalan produk ini sehingga menjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu terjadinya di bagian mana. Nah, langkah kerja penyelia halal, produk yang dihasilkan dari proses produk halal pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal itu ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Jadi otomatis standarnya atau prosedurnya harus dibuat dulu. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut dievaluasi sesuai prosedur. Jadi setelah produknya ditangani, kita evaluasi prosedurnya tuh kira-kira udah efektif apa belum, atau masih bisa diimprove apa tidak gitu. Nah, apa aja sih penanganan produknya yang bisa dilakukan, yang memungkinkan untuk dilakukan kira-kira? Yang jelas yang pertama itu tidak boleh dilakukan rework. Terutama ini kalau produk makanan ya, makanan, kosmetik, pokoknya apa sih yang dikonsumsi lah istilahnya gitu. Pengolahan ulang produk yang tidak sesuai dengan tujuan memperbaiki kesalahan sehingga dapat memenuhi standar itu tidak diperbolehkan. Jadi rework ataupun downgrade ataupun reformulasi nggak boleh, karena si kontaminan itu kan sudah masuk ya, sudah masuk di produk tersebut. Jadi mau di reformulasi sebagaimanapun tetap dia tidak akan
tidak akan hilang itu si kontaminannya. Mungkin case yang berbeda kalau terjadi di barang gunaan, misalnya produk tekstil ya, misalnya ya mungkin ya. Kalau dia terkena najisnya, misalnya hanya kotoran tikus kan itu najis mukhafafah ya. Itu masih bisa dicuci gitu, dicuci. Kemudian kalau memungkinkan dipakai ulang, diteruskan, maksudnya produksinya masih memungkinkan. Tapi kalau kayak makanan, kosmetik kan begitu sudah tercampur ya sudah tidak bisa lagi mau diformulasi seperti apa, nggak bisa gitu. Nah, otomatis setelah karena nggak bisa di rework, di downgrade ataupun direformulasi, dia tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Meskipun pelaku usahanya sudah bersertifikat halal, tapi produk yang gagal halal itu tidak boleh diklaim sebagai produk halal, tidak boleh diberikan label halal, dan tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Nah, tapi ini masih memungkinkan kalau misalnya produk makanan ya, itu masih memungkinkan untuk dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Misalnya dijual di bar atau kafe yang menjual minuman beralkohol, minuman keras. Karena dia kan nggak masalah, dia mungkin menjual daging ham atau yang mengandung pork. Jadi kan konsumennya memang memang target marketnya bukan bukan masyarakat muslim. Itu masih memungkinkan untuk dijual dengan pengawasan yang ketat ya, dengan pengawasan yang ketat dan otomatis ada dokumentasinya, ada laporannya. Nah, setelah itu baru kita lakukan analisis efektivitas dan efisiensi penanganan produk. Eh, oh iya, ini ada satu lagi nih kayaknya kok kehapus ya. Bisa juga dipakai, bisa pakai oh ini. Jika tidak dapat dijual ke konsumen, nah ini. Jadi kalau kalau kita tidak mempunyai link misalnya ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, misalnya ke bar atau kafe tadi, kita masih bisa dimungkinkan untuk dijadikan pakan ternak kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya mau nggak mau harus dimusnahkan gitu. Kalau memang produknya itu tidak cocok untuk pakan ternak, udah nggak bisa diapa-apain lagi kasarnya gitu, dijual nggak bisa, di ini ya udah satu-satunya jalan ya harus dimusnahkan. Nah, setelah kita lakukan penanganan produknya itu, kita lakukan analisis efektivitasnya dan efisiensi. Yang mana sih penanganan yang seperti apa yang paling efektif dan efisien, yang meminimalisir loss secara biaya gitu, kerugian, meminimalisir kerugian kita gitu, mana yang paling memungkinkan gitu. Kemudian kita pastikan penanganan tersebut dilakukan secara benar dan efektif. Nah, ini cara langkah-langkah dalam melaporkan dan mendokumentasikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Setelah produk tidak kita tangani, kemudian kita laporkan sesuai prosedur. Kita ada dokumentasikan penanganan. Jadi saat tindakan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut harus ada dokumentasinya, harus ada laporannya, ada formnya nanti yang menjadi tugas di LK4 ini ya. Nah, setelah itu kita siapkan format laporan yang tepat dan sesuai. Nah, ini akan menjadi tugas dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Jadi form form penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu harus memuat semua informasi yang lengkap mulai dari penanganannya, lokasi dan lain-lainnya. Nanti ada template-nya ya. Nah, setelah itu kita lakukan verifikasi atau udah benar belum ini laporannya dan kita pastikan informasi yang dilaporkan itu telah akurat dan lengkap. Setelah itu diverifikasi, dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dokumen pelaporan ini selanjutnya disimpan di di filing yang bagus, yang proper sehingga setiap saat atau khususnya saat auditor eksternal datang dan meminta bukti, meminta laporan, itu kita mudah mengaksesnya. Nah, ini contoh format laporan bukti implementasi. Ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi boleh kalau kalau di tempat Bapak Ibu sudah mempunyai format sendiri, itu nggak apa-apa bisa dipakai. Yang terpenting intinya formnya itu
sama, bukan sama, maksudnya apa, informasinya itu kurang lebih sama gitu, lengkap gitu. Ada nama item, yang produk yang ditemukan yang dalam tanda petik gagal halal tadi atau yang tidak memenuhi kriteria halal tadi, kemudian jumlahnya, cara penanganannya, lokasinya ada di mana kita temukan, apakah di ruang produksi ataukah di gudang atau di ruang penyajian, kemudian disetujui penanggung jawabnya siapa, kemudian disetujui oleh bisa atasannya mungkin ya misalnya ditemukan di gudang mungkin disetujui oleh kepala gudang, diperiksanya oleh tentu saja penyelih halal karena kita sebagai auditor internalnya ya. Kemudian disiapkan oleh bebas boleh admin, boleh penyelih halalnya juga atau boleh eh, siapapun di lokasi tempat produk tersebut diketemukan. Nah, jadwal mulai dan selesai ini jadwal penanganan ya. Jadi misalnya produk bakso gitu, bakso atau bakery yang terkontaminasi itu misalnya penanganannya sudah diputuskan dimusnahkan gitu ya. Kan berarti mulainya kapan? Hari ini kan kalau pemusnahan itu kan cepet ya. Mungkin jadi otomatis di hari yang sama. Misalnya hari ini tanggal 20 mulai berarti ya selesainya tanggal 20 karena paling hanya butuh waktu 1 jam taruhlah gitu. Artinya berarti di hari yang sama. Nah, kemudian setelah kita tahu nama item yang kita ketemukan, jumlah unit, uraian cara penanganan, lokasi, baru kita telusuri analisis penyebabnya. Kenapa bisa terjadi itu produk yang gagal halal itu? Kita analisa apakah dari sisi materialnya, apakah ada bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal, ataukah mesinnya ada kontaminasi, ataukah dari manusianya, ataukah dari sisi metodenya, SOP yang digunakan kurang kurang efektif atau dari environment-nya kebersihan yang kurang terjaga. Ya. Kemudian kita rinci penyebabnya apa gitu. Dari ini tadi nanti kita contohkan ya. Nah, ini materinya sudah selesai, memang sangat singkat dan kita masih ada waktu 30 menit. Jadi kita akan coba praktek mengisi ya form berita acara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Maaf, kalau ngisi form nggak bisa pakai slideshow ya. Oke, sekarang kira-kira Bapak Ibu ingin dicontohkan untuk apa? Pelaku usaha apa misalnya? Ada yang ingin dicontohkan? Makanan, minuman, atau distribusi, atau tadi ya Pak Galih tekstil? Ya. Tekstil aja Bu, contohinnya Bu. Tekstil ya. Hmm. Baik Pak Galih. Nanti tinggal kopas ya Pak. Iya siap. Baik, nama item misalnya ya Pak. Apa nih Pak Galih, biasanya Bapak pernah menemukan case apa di Bapak? Misalnya ditemukan kotoran tikus di mesin gitu. Memungkinkan kan Pak ya kalau di tekstil ya. Karena Memungkinkan sih Bu. Tapi kalau serangga kan bisa diabaikan ya Bu ya. iya, kalau serangga itu apa sih kemarin Pak Kiai Arwanti istilahnya dimaklumkan ya. Najis Hmm, yang dimaklumkan. Dimaklumkan. Najis yang tidak bisa dikendalikan, betul. tidak Iya, iya. terkendali. Iya, iya betul. Ya gitu. Dimaafkan. Jadi yang najis yang harus dibersihkan aja Pak. Biasanya kotoran tikus ya, kotoran tikus Iya tuh yang boleh. banyak. Misalnya ya gitu. Jadi nama itemnya misalnya eh Apa, kain CVC cotton boleh atau katon. ya cotton 100% gitu misalnya ya Hmm, jenisnya. Nanti Bapak silahkan disesuaikan dengan cotton 100% hmm. gitu. Jumlah unitnya biasanya kalau Yard Bu, tekstil roll yard, ya, yard ya. yard. Oke, Betul. misalnya berapa yard? Misalnya 100 yard Hmm. misalnya ya, Pak. 100 yard. Nah, uraian cara penanganan. Kalau tekstil kan bisa dicuci ya, memungkinkan dicuci ya, Pak. Memungkinkan Oke, proses. berarti dicuci, dilakukan pencucian. Hmm. Dilakukan pencucian. Atau reprocessing pun Bu bisa ya Bu ya kayaknya Bu ya. Kalau Bisa, bisa bisa. Pak. Kan otomatis kalau reprocessing ada pencucian juga kan, Hmm. dilakukan reprocessing misalnya. Jadi disesuaikan saja dengan
lingkup bisnis Bapak. Kalau Hmm. tekstil memungkinkan reprocessing dan pencucian misalnya ya. Disesuaikan saja gitu. Lokasi diketemukan berarti ruang produksi ya Pak. Iya, betul. Ruang produksi. Nah, penanggung jawab di ruang produksi itu siapa? Misalnya Kepalanya atau operatornya, Bu, yang nanti harus dicantumkan di situ, Bu? penanggung jawabnya itu misalnya biasanya kan di line itu kan ada supervisornya ya Pak. Betul, ada. Misalnya supervisor. Nah, nanti disetujui oleh kepala produksi gitu. Oh, oke. Kepala produksi gitu. Nah, ini diperiksa oleh nah ini nanti dikasih nama ya Pak, penanggung jawabnya supervisornya siapa, kepala produksinya siapa, penyelia halalnya siapa, otomatis Pak Galih, kemudian disiapkan oleh boleh admin, boleh siapa aja Pak. Ya, Hmm. boleh misalnya penyelia halalnya gitu. Atau admin produksinya saja ya, berarti. Iya, boleh gitu. Nah, pencucian tuh biasanya berapa lama untuk kalau untuk produk tekstil itu gitu. Saya kurang tahu. Misalnya Hmm. bisa dalam 1 hari ya berarti di hari yang sama ya Pak ya berarti. Hmm. Berarti ini tanggal 20 Mei, berarti selesai 20 Mei. Tinggal dikasih tahunnya Hmm. saja. Karena dalam sehari sudah selesai ya. Nah, kita kita lakukan dulu analisis penyebabnya. Dari sisi material, bahan sudah Aman. oke. Bahan sudah sesuai daftar bahan halal. Kemudian mesin terkontaminasi ternyata kan ditemukan Hmm. ditemukan diketemukan kontaminasi Hewan. kontaminasi najis Najis. najis ya yang berasal dari kok saya jadi sini sih kontaminasi najis gitu tikus gitu kotoran tikus najis kotoran tikus misalnya. Kemudian dari sisi manusianya SDM-nya sudah oke misalnya ya. SDM sudah Ada pelatihan mungkin gitu ya, Bu. iya SDM sudah memiliki sudah paham prosedur misalnya. Sudah prosedur tidur atau tidak ada kesalahan. Maksudnya dia tidak menyalahi prosedur misalnya. Nah, SOP-nya, metodenya sudah ada SOP yang jelas misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata tadi ada kejadian SDM-nya ternyata juga habis pegang anjing apa habis makan daging babi, berarti ada 2 penyebabnya. Ini kalau anggap aja dalam contoh ini hanya ada satu, ya berarti ya udah ya nggak apa-apa satu. Environmentnya Insya Allah Muslim semua, Bu, operatornya, Bu. gitu. Environmentnya terjaga kebersihan. Oh, bukan Nah, dari environment ya, Bu ya? Kalau kayak enggak kotoran itu. misalnya Kotoran nih itu. ternyata terjaga kebersihan tapi oh iya tadi misalnya kotoran ya. Kurang terjaga berarti maaf, kurang terjaga kebersihan. Berarti ada 2 kan, Hmm. kebersihan. Nah, rincian penyebabnya apa? Jadi dari penyebab ini Oh, oke. ada mesin kok bisa sampai terjadi kontaminasi, environmentnya kurang terjaga kebersihan. Itu penyebabnya apa? Misalnya ternyata ruang produksi banyak terdapat lubang, misalnya gitu Pak, sehingga tikus bisa masuk. Misalnya Hmm. ruang produksi banyak terdapat lubang sehingga tikus bisa masuk gitu. Misalnya seperti itu penyebabnya. Gitu ya Bapak Ibu. Oh, berarti mirip Eh corrective action plan ya, Bu ya? Hmm. Corrective action plan nanti ada sendiri Pak. Oh, ada sendiri. Iya betul. Ini cuman analisis penyebab dan Hmm. rincian penyebab. Nanti ada di Hmm. UK selanjutnya.
apa namanya? Ada di audit, di materi tentang audit internal. Jadi nanti kan kalau audit internal itu kalau ada temuan, kemudian ada tindakan correctionnya gitu. Plan, do, check, action kan gitu. Ada tindakan correctionnya juga di situ, yang mana tindakan correctionnya itu juga terukur. Jadi kalau misalnya tindakan correctionnya masih dilakukan, berarti statusnya masih open. Kalau sudah selesai nanti berarti statusnya sudah Oh, close. Artinya tindakan koreksinya sudah dilakukan. Nanti ada Pak di UK selanjutnya Bu, boleh gitu. izin tanya nggak, Bu? Iya, silakan Pak. Gini, Bu. Kalau misal kata, ini kan barangnya setelah masuk gudang nih, Bu ya. Lalu ada Hmm, ditemukan misal kata kencing kencing binatang ya. ataupun gigitan tikus. Bu, berarti kan ketika kami melakukan reprocessing lagi, apakah halalnya masih tetap ngikut atau nggak perlu atau udah hilang, Bu, secara otomatis, Bu? Kalau kalau teks maksudnya kalau kotoran binatang itu kan najisnya hanya najis mukhafafah ya Pak. Hmm, Maksudnya hmm, binatang hmm, tikus. hmm. Artinya kan dia najis mukhafafah itu kan penghilangannya atau pembersihannya cukup dengan dicuci ya. Artinya saat di reprocessing itu kan artinya dilakukan pencucian ulang. Ya Hmm. otomatis dia sudah jadi produk yang memenuhi kriteria halal, sudah Oke, halal oke. lagi gitu. Hmm. Beda dengan kalau produknya berupa bakery, berupa kosmetik misalkan nggak mungkin itu dicuci ya kalau udah terkontaminasi nggak mungkin dicuci, nggak mungkin direformulasi, nggak mungkin di rework karena kan ya sudah bercampur di dalam situ gitu. Beda dengan kalau tekstil kan dia nempel ya, maksudnya kayak baju aja gitu, baju kita terkena kencing kucing misalnya gitu. Hmm. Kencing kucing kan najis mughaladzah, maaf, najis mukhafafah ya. Hmm. Ya udah setelah kita cuci kan ya udah dia jadi suci lagi kan gitu. Otomatis jadi memenuhi kriteria halal lagi produknya gitu. Kalau di tekstil gitu, Pak. Siap, makasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang ingin dicontohkan dari apa namanya? Bu, kalau Bidang untuk distribusi gimana, Bu? distribusi ya. Oke, Bu. Kalau distribusi itu sebenarnya boleh dibilang jauh lebih simpel ya. Apa namanya? Karena kan dia hanya armada ya, Bu. Anggaplah distribusi dan penyimpanan, berarti hanya armada sama gudang ya, Bu. Karena dia jasa ya, produknya nggak ada barang ya, jadi dia jasa. Biasanya kalau distribusi itu eh, Lebih ke kebersihan ya, Bu ya? betul lebih ke kebersihan. Jadi karena produknya berupa jasa, jasa penyimpanan, misalnya jasa penyimpanan artinya gudangnya. Kalau distribusi artinya armadanya. Ya udah berarti itu aja. Jadi anggap gini ya, kita kasih contoh, misalnya nama item. Kalau ini jasa distribusi, berarti armada ya Bu. eh ada tikus mati misalnya. Nama itemnya armada misalnya. Armada A, misalnya ada kode-kodenya ya Bu, Armada 102 misalnya. Ini truk Ibu truk yang unit yang 100 nomor 102 ya nanti Ibu sesuaikan saja misalnya ya. Em, apa namanya? Ada diketemukan kotoran tikus di dalamnya pas mau dipakai gitu. Jumlah unitnya satu misalnya gitu. Urean cara penanganan berarti dilakukan pencucian ulang armada yang terkena najis misalnya. Kena najis. Lokasi di fleet yard ya, di container yard atau fleet yard misalnya diketemukannya. Kan nyucinya biasanya juga di fleet yard ya, Bu. Menanggung Eh, jawabnya biasanya di drive. area loading sih, Bu. Oh, di area loading. Oke, di loading dock misalnya ya. Di loading dock misalnya. Kemudian driver. Tanggung jawabnya kan setiap armada kan driver ya. Iya kan, betul kan Bu? Maksudnya satu armada kan driver Iya, yang driver, Bu. Betul. driver. Nah, berarti disetujui oleh misalnya kepala driver atau kalau di tempat Ibu siapa atasannya si driver lah istilahnya gitu. Misalnya kepala driver atau apa Bu? Biasanya kalau di tempat Ibu atasan dari Kepala driver itu transportasi, Bu, namanya. kepala transport. Oke, kepala transportasi.
Misalnya seperti itu. Ini penyelia halal ini ya bebas ya, seperti yang tadi saya bilang disiapkan ya biasa yang suka nyap-nyapin itu siapa boleh. Kalau nyuci juga sama ya Bu, sebentar aja kan, paling sejam gitu. Anggap otomatis kan mulai dan selesainya sama. Nah, Iya. materialnya dari sisi material karena Ibu apa bahannya kan hanya cleaning agent ya Bu, kalau distribusi otomatis bahan pembersih sama air ya, otomatis Iya, kan itu betul. oke ya. Bahan sudah sesuai, yang dipakai kan sudah sesuai, anggap ya bahan sudah sesuai daftar bahan halal, anggap gitu biar cepet. Daftar terus ditemukan kontaminasi najis, otomatis kan armada itu masuknya mesin ya jatuhnya gitu. Kalau di jasa distribusi, kalau di jasa distribusi dalam kategori material mesin manusia ini berarti dia mesinnya kan armada itu ditemukan Iya. kontaminasi najis di salah satu armada berupa tikus mati misalnya. Kemudian manusianya SDM sudah paham prosedur, tidak ada kesalahan. Misalnya tidak ada kesalahan ya, tapi kalau ada kesalahan, misalnya si driver misalnya nggak sengaja, misalkan ada ya udah rahasia umum mungkin ya, drivernya minum minuman beralkohol misalnya, terus dia nggak sengaja dia taruh, bukan nggak sengaja sih, dia main taruh aja waktu minum masih ada sisa, dia taruh aja di apa itu namanya, di bak bak truknya itu terus tumpah. Nah, berarti kan itu ada kesalahan dari sisi manusianya gitu. Berarti nanti ditulis Bu. Eh, jadi disampaikan saja sesuai actual. Kalau SDM-nya udah oke ya udah SDM sudah paham prosedur atau tidak ada kesalahan. Terus metodenya dicek apakah sudah ada SOP yang jelas ataukah sudah ada apa namanya, sosialisasi dan lain-lain soal soal penanganan, maksudnya bagaimana handling karena produk Ibu jasa arti yang mana di sini alatnya adalah armada, bagaimana handling armada yang benar agar terhindar dari kontaminasi apapun itu, kalau udah benar ya udah. Nah, kemudian environment-nya apakah sudah bersih, fleet yard-nya, loading dock, semuanya yang dilalui oleh armada atau masuk dalam rantai PPH itu sudah apa di rantai PPH dan sekitarnya itu sudah bersih atau belum. Nah, itu Ibu tulis di sini kalau memang temuannya hanya dari sisi mesin ya oke, berarti satu. Tapi kalau dari sisi manusianya juga berarti ada dua gitu. Nah, rincian penyebab apa tadi, bagaimana tadi bisa bangkai tikus ada di armada 102 gitu misalnya, berarti mungkin armadanya saat tidak dipakai, misalnya gini, armada saat tidak dipakai tidak tertutup rapat misalnya kayak Atau gitu Bu bisa ya. dijelaskan ya, kami kan ada produk veteriner. Nah, Bentar, veteriner itu maaf kan Bu, sebentar. Saya kencengin dulu. Tempat saya hujan deras banget sampai nggak dengar. Ya, silakan Bu, diulang. ya mungkin bisa disebutkan karena kami mengangkut produk veteriner gitu ya Bu, karena kan Oke. kadang baunya menyengat. Nah, itu untuk mengundang si apa pest itu gitu loh, untuk ke datang ke mobil gitu. Bisa Oke. ya? Bisa. Bisa Bu. Nanti itu bisa disebutkan, tapi nanti waktu penanganannya saat diaudit. Jadi kan otomatis itu jadi temuan ya. Temuannya ini kan kalau di penanganan kalau di sesi materi ini kan hanya bagaimana menangani produknya yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, tapi kalau karena Ibu mengangkut produk veterinary itu, nah itu nanti otomatis bagaimana cara penanganan? Cara penanganan maksudnya bagaimana mencegah biar karena eh, apa namanya, mengundang
mengundang si tikus itu dikarenakan apa barang yang diangkut armada ibu sehingga mengundang tikus. Nah, apa yang bisa tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah gitu? Bisa bisa dengan setiap selesai langsung dibersihkan atau bisa dengan ditutup rapat atau bisa mungkin diberikan apa eh, kan sekarang ada tuh kayak bahan-bahan kimia atau semacam mungkin kapur barus atau apapun yang bisa mencegah tikus masuk gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja Bu penanganannya gitu. Gitu Bu Rini ya? Rika, Bu. Bu Rika, maaf. Ya, Bu, baik, terima kasih, Bu. Iya. Bu, jadi Nanti untuk iya. soal ini kita bisa tidak menggunakan soal yang dari Ibu ya, jadi bisa di apa implementasi yang ada di kita di perusahaan kami, boleh ya? Oh, enggak, nanti Oh, ini nanti ada studi kasusnya Ibu. Tapi maksudnya gini, ini konsepnya Ibu paham dulu, Ibu paham. Tapi nanti kalau di OJT boleh, tapi kalau di tugas ini nanti saya ada studi kasusnya gitu. Jadi dikerjakan karena ntar kalau gini nanti kopas. iya, iya. Tapi maksud saya Sesuai yang soal ya, Bu ya? iya betul sesuai studi kasus. Tapi maksud Oke, saya kan yang baik. penting paham ya Bu. Maksudnya Ya, ya. Bapak Ibu paham intinya nama item. Yang jelaskan di sini. Maksudnya apa yang diminta diisi itu sudah jelas bisa lah cara mengisinya ya Insya Allah gitu. Tapi nanti kalau untuk tugasnya itu tugas sudah saya share itu ada studi kasusnya. Jadi yang diisi di sini, yang diisi di form di berita acara itu sesuai dengan studi kasusnya yang di atas. Jadi di soal yang saya kirim itu pertama studi kasus, baru di bawahnya form. Jadi form di bawahnya itu alias form berita acaranya itu diisi berdasarkan studi kasus yang di atas gitu. Gitu Bu Rika. Ya, baik, Bu, terima Iya, kasih. sama-sama. Silakan Bu Rini. Bu, minta dicontohkan untuk pabrik plastik itu gimana, Bu? Pabrik plastik ya. Oke. Ya, Bu Rini. Oh iya, Bu Rini pabrik plastik ya. Bu Rini kira-kira biasanya itu dalam tanda petik produk gagalnya di Ibu itu biasanya di mana? Mohon maaf saya karena tidak terlalu tahu ya untuk pabrik plastik itu lingkup PPH-nya proses produk halalnya tuh gimana? Biasanya apa Bu? Kan pasti pernah lah ya mengalami produk gagal. Tapi bisa juga terkena najis itu bisa juga. Misalnya gini Bu, misalnya ya, ini yang mudah saja gitu. Misalnya nama nama item gulungan oh, plastik. Misalnya ya Bu, gulungan plastik diketemukan satu roll. Kalau plastik kan bisa dilakukan pencucian ulang ya, karena dilakukan pencucian ulang. Misalnya gulungan plastik disimpan udah jadi nih, udah jadi plastik, disimpan di gudang, ternyata kena kencing tikus gitu, kena kencing tikus. Otomatis kan kalau plastik bisa dilakukan pencucian ulang ya. Nah, lokasi misalnya gudang. Tanggung jawabnya otomatis eh, karyawan gudang, supervisor atau boleh juga supervisor gudang. Berarti ini disetujui oleh kepala gudang. Diperiksa. Nah, ini kalau hanya nyuci mungkin satu satu apa namanya? Satu hari selesai ya, 1-2 jam otomatis di hari yang sama. Material, misalnya bahan sudah sesuai. Karena kan itu udah produk jadi. Ini di gudang penyimpanan produk jadi ceritanya ya diketemukannya. iya, Bu. Bahan sudah dari sisi bahan otomatis karena dia udah produk jadi bahan sudah daftar bahan halal. Ini tidak diketemukan, misalnya mesin bahan sudah tapi itu kan berarti di gini. Bahan sudah sesuai daftar bahan halal tapi ditemukan eh, kontaminasi dari karena itu masuk produk jadi kan berarti material juga
Tapi ditemukan kontaminasi dari misalnya air kencing tikus. Mesin sudah sesuai standar. Misalnya kayak gitu. Manusia misalnya yang lain-lain. Nah, ini mungkin mirip-mirip dengan Pak Galih tadi. Kok bisa itu air kencing tikus bisa kena di apa? Di produk jadinya, kenapa? Ternyata ruang penyimpanan produk jadi dalam keadaan terbuka misalnya. Kan ada kan Bu yang misalnya kalau produknya plastik itu kadang kalau udah jadi hanya dijajar-jajar di bagian depan pabrik gitu. Misalnya hanya ditutup terpal misalnya ya kayak gitu. Artinya ruang penyimpanannya tuh jadi ruang penyimpanan produk jadi dalam keadaan terbuka, atau kalaupun misalnya keadaannya tertutup mungkin terdapat banyak lubang atau gentengnya tidak rapat atau bocor atau lain-lainnya gitu Bu. Jadi dianalisa rincian penyebabnya, setelah dianalisis apa yang penyebab ketidakhalalannya itu dari sisi mananya, apakah material mesin. Nah, itu setelah itu dianalisa kenapa kok bisa terjadi. Itu ditulis di rincian penyebabnya. Gitu, Bu Rini. Baik, Sudah jelas, Bu? sudah. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Bu. Ada lagi pertanyaan? Bu Rizka, silakan Bu Rizka. Ya, selamat pagi Ibu Cahya. Bu, Iya, mohon maaf tanya. ya. Misal nih Bu, di bahan baku tepung itu terdapat kutu ya Bu. Oh Nah, iya, itu tepung ya Bu. ya, Maaf, di sini hujannya deres banget, agak nggak dengar. iya Iya, Bu, tepung itu terdapat kutu. Nah, itu ditemukannya di posisi di gudang. Nah, itu untuk masuk ke penanganan produk tidak halal enggak ya Bu? Kalau secara ISO kan memang itu sudah tidak sesuai ya Bu ya. Nah, namun kalau secara dihalalnya itu bagaimana ya Ibu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Risa. Iya, jadi kan apa namanya, produk halal itu kan sebenarnya kan halal dan toyib ya Bu, gitu. Jadi otomatis kan kalau ini dari sisinya selain apa namanya, dari sisi kehalalannya tapi juga keamanan kan Bu, Ya, keamanan produknya. Jadi otomatis tetap harus ditangani Bu, gitu. Jadi boleh dimasukkan karena ini kalau apa namanya tidak ditanganin juga pasti auditor tidak akan bisa meloloskan gitu, karena jelas-jelas ada kutu kan. Jadi dari sisi toyibnya jelas nggak dapat kan Bu, gitu. Jadi tetap harus ditanganin bisa, dan harus dianalisa juga kenapa kok bisa ada kutu di situ. Apakah biasanya kan kalau tepung berkutu tuh produknya jadi udah kelamaan mungkin ya Bu. Biasanya penyebabnya apa Bu? sebenarnya kalau tepung yang masuk di tempat kita itu kan sebelum masuk gudang kan kita ada proses fumigasi. Ya. Nah, fumigasi itu kan tidak bisa mematikan telur ya Bu ya. Oh Telur iya putih ya, kan dia memang netas tidak ya. terlihat, iya oleh kasat Iya. mata. Nah, Oh penyimpanan iya. kita juga cold storage sebetulnya, cuman kan memang kadang masih kelolosan ada Putus Bu suaranya. Nge-freeze ya? Halo Bu Risa? Izin Bu Cahya. Iya? Waktu Iya Pak sudah Aldo. menunjukkan pukul 9.57 Bu Cahya. Oh iya. Oke, Bu Rizkanya nge-freeze. Izin satu lagi ya Pak Aldo, ada Bu Indah. Iya Bu Indah, silakan Bu Indah. Bu Rizka nanti bisa lanjut di kolom chat mungkin ya Bu. Suaranya Ya, nge-freeze soalnya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Waalaikumsalam Bu Indah. Cahya, Iya. saya Indah dari Rumah Sakit Kanjuruhan. Nah, kalau misalnya Dari mana Ibu bahan izin?
Mohon maaf. RSUD Kanjuruan, Oh, Rumah oke. Sakit Kanjuruan ya. Iya, iya. Misalnya Bu, dengan apa namanya, kalau bahan yang kadaluarsa itu masuk di kriteria halal, Bu? Bahan kedaluarsa kan otomatis itu Iya. dari sisi ketoyipannya aja udah tidak Oh, boleh, Bu. berarti Jadi bisa otomatis masuk di sini ya? bisa Bu, bisa masuk. Tapi Mm-mm. ngomong-ngomong Oh, kok bisa bahan kedaluarsa bisa iya, lolos, Bu? kalau iya, misalnya gini, umpama bahannya itu kan banyak, Bu. Mungkin Oh, ada oke. kelalaian dari petugas Oke, yang oke. harusnya pakai sistem FIFO, karena Oh, ada iya. kelalaian gitu. Akhirnya kok Iya, ada iya. Kadang males ya, Bu, bahan ini ngambil yang kayak ini udah yang cepet gitu. mungkin ya, mungkin kayak gitu. Oh, iya. Bisa ya, Bu, Iya, dimasukkan bisa, ke sini. bisa, Bu, bisa. Oh, Hmm, oh iya. Ya, terima oke. kasih. Terima Sama-sama, kasih Bu Mbak Cahya. Indah. Oke. Sama-sama. Ada lagi, bisa satu lagi mungkin masih ada 2 menit, Bapak Ibu. Atau Bu Rizka, tadi bisa dilanjutkan Bu Rizka. Tadi nge-freeze suaranya, Bu Rizka malah menghilang. Nanti Bu Rizka izin bisa dilanjut lewat chat ya Bu. Boleh chat di grup atau chat di chat room atau boleh chat Wapri saya juga boleh. Ya Bu Rizka, suaranya nge-freeze soalnya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi pertanyaan, waktunya tinggal 1 menit. Sebelum saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan selamat menyelesaikan pelatihan sampai akhir dan setelah itu selamat menjalankan tugas sebagai penyelia halal yang berintegritas, insya Allah ya Bapak Ibu. Tetap semangat menjadi apa ya ujung tombak ekosistem halal, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Aldo. Terima kasih Ibu. Sama Pak Aldo. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita telah selesai. Dan tadi Bu Cahya, apakah untuk lembar kerjanya sudah Ibu? Sudah Pak, sudah saya share di grup. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk langsung lanjut ke UK kelima ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Gita. Assalamualaikum Bu Gita.